Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng dengan saya Mang Dayun. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sekantor dengan Suanggi. Kisah ini ditulis oleh akun Facebook bernama Uamia. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Aku mengamati patung yang terakhir, remang sekali, sehingga sulit menilik benda itu. Terpaksa aku maksimalkan daya pada. Hai, aku terperanjat, lalu otomatis mundur jauh. Mata patung itu hidup, seperti netra manusia. Sialnya aku merasa tidak asing. Tapi, mata siapa? Aku maju lagi setelah menguatkan diri, mendekati patung manusia tersebut. Kau belum pulang? Jantung ini serasa berhenti. Suara Feli mengejutkanku. Iya, belum. Jawabku kaget. Rasa takut dan bingung bercampur. Sejak kapan wanita umuran itu di sini? Bukankah dia sudah pulang dari tadi? Aneh. Kututup patung tadi dengan selembar kain, mencegah agar debu tidak melekat. Sejurus, merogoh kunci motor dari saku celana, lalu bergegas keluar kantor. Aku pulang duluan. Apa kau masih di sini? Sapaku pada Feli. Ya, sahutnya ketus. Kami bertemu pandang. Bola matanya berkeliaran tanpa arah. Jadi ku bercepat langkah, meninggalkannya tanpa niat menoleh. Aku semakin tercengang saat tiba di garasi. Tidak ada kendaraan lain kecuali motorku saja. Jika Feli benar telah pulang, lalu tadi siapa di dalam? Hanya dengan sekali tarikan, kuda besiku meluncur cepat, meninggalkan kantor, bangunan tua yang bengap. Perkenalkan, aku Karina, berprofesi sebagai kolektor di Rajo ART, sebuah perusahaan seni di mana aku bekerja mengumpulkan kerajinan budaya dari pedesaan untuk dipasarkan lagi oleh bagian marketing. Kelihatannya gampang, namun mencicipi nilai estetika, setiap kerajinan tentu ada sulitnya. Cantik, tak terlalu. Banyak yang bilang, aku berparas standar. 20 tahun usiaku, seharusnya sedang berkuliah. Namun karena kedua orang tua telah meninggal, maka keputusan langsung bekerja. Warisan mereka adalah sebuah toko kecil, dikelola oleh Kia, adik bro semata wayangku. Boleh curhat, aku belum pernah jatuh cinta. Sore ini, usai pulang kantor, aku duduk di ruang keluarga, menonton televisi, hingga jam menunjukkan pukul 12 malam. Di luar sana, sunyi mencengkam suasana. Irama jarum jam terdengar di sela volume TV yang sengaja aku setel rendah. Mematikan lampu saat menonton sudah kebiasaanku. Ini membuat tontonan lebih seru. Serial lama Warkop DKI dengan lighting yang tak sebagus sekarang membuat mata bekerja double, namun terbayarkan oleh kelucuan yang membuatku berderai tawa. Beberapa menit kemudian, aku mendekap karena dinginnya angin malam yang menusuk masuk melalui jendela. Jadi aku bangkit dari kursi, lalu pergi menutup gorden yang masih menganga. Ku tarik gorden yang terakhir, tapi pandanganku malah beralih pada sesosok bayangan yang berkelebat cepat di luar sana. Siapa itu? Testa lalu menempel pada kaca jendela, sementara mataku mencari gerangan itu. Karina? Karina? Kini terdengar suara memanggil, seperti suara wanita. Aku menutup telinga. Sialnya suara itu malah makin menggema dalam gendang kecilku.
Karina? Kali ini terdengar lembut, menggetarkan bulu kuduk. Kusinggapkan tangannya menempel di pendengaranku, mencoba mendengar lagi. Namun tiba-tiba, televisi mati dengan sendirinya, gelap total. Sementara dekat sofa, berdiri wanita telanjang dengan rambut menutupi sebagian wajah. Suanggi. Wah! Aku berteriak histeris. Tak pakai lama, ku terjang meja dengan sumpit berlari ke kamar, membanting daun pintu. Terjun bebas ke kasur dan menarik selimut sampai menutupi kepala. Jantungku berpacu cepat, nafas tak lagi beraturan. Sejak bekerja di kantor itu, aku jadi sering mengalami gangguan Suanggi. Sejenak, wajah Feli melintas di benakku. Mungkinkah dia Suanggi? Perangainya di kantor cukup misterius, bukan? Kurai gawa yang beberapa jam menganggur, menyentuh ikon bundar bernama Google. Suanggi adalah manifestasi iblis yang menyatu dengan manusia karena faktor keturunan dan atau bersekutu dengan iblis. Ponsel terkulai di sisi tubuh rambingku. Benda itu masih menyala sementara aku telah hanyut lelap. Tentu saja belum selesai membaca artikel tersebut. 1 jam berlalu. Sekitar pukul 2 tengah malam, aku terjaga. Lolongan anjing saut menyaut di luar sana, memperdengarkan raungan sedih, menyayat. Konon, pertanda kehadiran makhluk gaib. Aku bangkit dari pembaringan, menuju jendela tak berpenutup, mengintip dari balik teralis. Sinar purnama menyinari halaman dengan sempurna, dan aroma bunga sedap malam menyeruak tajam. Suara teriakan terbungkus angin kencang mengujam keras pundakku. Aku jatuh saat itu juga, ambruk ke lantai. Nafas seorang terdengar kasar. Ke teralis jendela, aku mendongak. Wanita bugil dengan senyum menyeringai hinggap di sana. Seperti kera ia bergelantung. Setiap kuku runcinya mencengkram kuat pinggai besi itu. Kemudian ia meloncat, menembus teralis dan hendak menerkamku. Aku bergerak ke samping sembari berteriak maksimal karena ketakutan. Suanggi itu malah melesat terbang ke udara. Ia hilang begitu cepat, lalu malam berlalu dengan misterinya. Sinar mentari pagi menyusup dari celah pepohonan. Para tetangga sibuk menata perkarangan. Mereka menyiram halaman. Walau belum tengah hari sudah kering dan berdebu lagi. Anak-anak di gang kami pun telah segar, berpakaian seragam. Mereka biasa berjalan kaki ke sekolah, melewati setiap rumah, dan menegur siapa saja. "Selamat pagi Kak Karina," seru mereka bersamaan setelah hitungan ketiga dari anak yang paling besar. "Selamat pagi, Dek," balasku dengan melambaikan kedua tangan pada mereka. Aktivitas berikut adalah memanaskan mesin motor di halaman. Rutinitasku sebelum ke kantor. Tidak lupa, menyulap si Matic beroda 2 itu jadi kilap. Sementara di meja beranda sudah ada secangkir kopi dan sepiring penuh sukun goreng. Disuguhkan Kia, my best brother. Sekejap, 2 potong panganan itu kubabat. Sangat gurih. Ingin tambah lagi dan tanganku meraih piring. Tapi raib. Sepiring suku 16 tak berjejak. Aku menunduk, menengok ke bawah meja. Jangan sampai sukun itu tumpah. Tidak ada sepotong sukun di sana. Kembali ku tengok piring kosong tadi. Astaga, penuh gumpalan rambut. Ulat-ulat putih menggeliat keluar masuk di setiap helainya. Makin dicermati, makin membesar semua binatang itu. Rasa takutku berkecamuk. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa makanan menjadi gumpalan rambut dalam sekedip? Pun ulat yang menambah ngeri. Tiada pilihan selain menyambar motor, melaju pergi, melipiri jalanan kota yang belum macet dan akhirnya tiba dengan selamat di kantor. Sekian tahun bangunan bergaya Belanda itu belum dibaharui warnanya. Kantorku memang tidak segar bila dipandang, pucat,
tapi setidaknya telah memberiku nafkah. Aku berhenti di garasi, agak gugup. Mendapi Miuji, milik Feli sudah duluan terparkir. Belum ada kendaraan lain, selain milik kami berdua. Jangan masuk. Batinku meringis, tapi kaki berlaku lain. Terus berkayuh, menyambangi gedung tua itu. Sepi di dalamnya. Entah kenapa, aku berasa tak nyaman. Lorong panjang dan lantai berdebu membuatku ngeri. Pintu yang berada di tengah lorong terbuka setengah. Itu adalah ruang penyimpanan kerajinan tenun. Aku melangkah ke sana, was-was. Mendorong pintu membuatnya benar-benar terbuka. Aroma rawan pewarna dari ribuan kain tenun memenuhi ruangan 8 kali 10 meter itu. Halo, siapa di sini? Beberapa kali kulontarkan ucapan yang sama, memergoki setiap sudut tumbukan tenunan, walau tak menemukan seseorang. Aku menoleh cepat ke arah pintu. Bruk, tertutup sempurna. Aku menganga, membelalak tak percaya, menyaksikan bahwa pintu itu menutup tanpa bantuan siapapun. Setengah berlari, ku tarik pintu agar bisa keluar. Sia-sia. Ku coba lagi, kali ini dengan penuh tenaga. Tetap sia-sia. Anjir. Aku menepuk dahi. Aku terkunci di tempat ini. Bagaimana bisa? Terdengar sesuatu terseok-seok di belakangku. Aku berbalik. Terkejut, lalu meloncat tinggi tanpa berpindah. Astaga. Seorang wanita telanjang menyeret diri di lantai. Layaknya hewan melata. Ia mendekat ke arahku dengan susah payah. Wajahnya hancur. Mulut terbuka lebar. Penuh ulat. Namun lagi-lagi sorot matanya tidak asing bagiku. Darah pekat menjejaki lantai di setiap perpindahan tubuhnya. Aku meringis, menyandarkan pundak pada pintu. Tak bisa mundur lagi, buntu. Tolong jangan ganggu aku. Ucapku memohon, masih terseok. Makhluk itu mengangkat tangan kanannya ke arahku, seakan meminta pertolongan. Semakin dekat, ia semakin deras belum menghujani pelipisku. Aku mohon, jangan ganggu aku. Ucapku lagi. Ia terus mengesot. Tangannya yang berlumuran darah, hampir meraih betisku. Pintu terbuka. Seseorang mendorong dari luar. Aku terpental ke depan. Suang gitu lenyap. Buat apa pagi-pagi di sini? Tanya Lita. Wajahnya mengendur, menatapku keheranan. Teman satu ini rumahnya tak jauh dari kantor. Dia biasa tiba lebih dahulu ketimbang aku. Hanya saja pagi ini adalah hari sialku. Aku menariknya masuk. Wanita muda itu duduk di kursi terdekat, sementara aku tetap berdiri. Kuceritakan segala sesuatu. Matanya melotot. Tak bergeming mendengar penuturanku. Sesekali ia mengusap tengguk. Kau tahu, aku pun sering didatangi. Ucap Lita setengah berbisik. Kau mengenalinya? Matanya? Tanyaku sambil keluar mengikuti Lita. Ia menutup pintu dengan kasar. Kemudian kami berjalan menuju pajangan sarung di koridor sebelah kanan. Menurutmu? Ia mendelik padaku, meminta jawaban. Aku tidak asing dengan netra Swangi itu. Jawabku kecut. Ia berhenti melangkah. Namun kita tidak bisa asal tuduh, bukan? Kau benar. Ucapku kecewa, menyadari setiap peristiwa mistis berlalu begitu saja, tanpa penguakan. Kami mencari Feli sebab absensi karyawan ada padanya. Itu bukan mesin sidik jari, hanya buku tebal berisi kolom tanda tangan. Manual saja untuk kantor sekelas ini. Kemana Kak Feli pagi begini? Lita mengomel. Ia meremas jemari dan mencari dengan matanya.
Coba ke arah sana, ajakku, memoncongkan mulut sebagai penunjuk arah. Kami melangkah ke sebagian aksesoris budaya, menjejaki setiap lorong meremang. Sementara di luar sana, langit mulai mendung dan guntur menggelegar. Felicitas Carreri-Hara tak kunjung ditemukan. Ini bukan yang pertama. Ia memang sering muncul dan hilang secara misterius. 5 menit berselang, muncul suara berdeham di lorong belakang. Suara parau dari tenggorokan kering yang susah payah menelan ludah. Kami menengok. Ya ampun, lagi-lagi tampak seorang wanita di sudut lorong. Kali ini tidaklah bugil. Ia berseragam karyawan seperti kami, namun bermandingan darah. Makhluk itu duduk bersimpu di bawah sebuah patung manusia. Kakiku melemah saat sadar kalau patung itulah yang menerorku kapan lalu. Ketakutan, Lita akan berlari, namun aku mencengkram kuat lengannya yang gemetar. Dadanya bergemuruh, jelas dari gerakan turun naik nafas. Apa maksudmu? Bisiknya melengking. Ia menantang mataku. Hei, kau sadar tidak? Kita selalu berlari dan ia tidak berhenti meneror. Jawabku sengit. Kau mau apa dengannya? Belum selesai ucapan Lita, aku menariknya, bersama mendekati Swangi itu. Melangkah dengan hati-hati, walau tunggai teramat lemah. Terus kuela lengan Lita yang semakin terasa berat. Ia lalu terpaksa mengikuti. Sementara Swangi itu terus berdeham, makin parau, makin berat, hingga menyerupai batu kasar. Langkah kami tertahan saat si Swangi memisahkan kepala dari badannya, mencabut menggunakan kedua tangannya. Wanita iblis tersebut menggulingkan penggalan kepalanya di lantai, terpental menabrak bidang antar tembok, memisahkan cipratan darah segar di lorong yang sempit. Tidak berhenti di situ, kini sosok tak berkepala itu memasukkan tangannya ke dalam rongga leher, berusaha mengambil sesuatu. Lita memegik mual saat sang Swangi mengeluarkan banyak sekali cacing segar dari dalam tenggorokannya yang menganga. Ia merogoh lagi dari kedalaman lehernya, mengeluarkan cacing hingga ribuan ekor. Kemudian melepas hewan-hewan invertebrata itu di permukaan lantai. Mereka meronta-ronta, merayap, menggeliat memenuhi lorong, bahkan menuju ke arah kami. Kami berjingkrak-jingkrak dengan kaki yang gemetar. Semakin mendekat, semakin membesar ukuran cacing itu, hingga beberapa ekor telah merayapi betis kami. Tak tinggal diam, penggalan kepala tadi terkekeh melengking, terbang di ruang lorong. Lari! Lita berteriak histeris. Kali ini, ia yang menarik tanganku dengan gesit. Kami berbalik pergi, tapi bruk. Kami bertabrakan dengan seseorang. Rupanya ia telah mengawasi ketakutan ini sejak tadi, memantau dari balik punggung kami. Feli, sejak kapan kau di sini? Tanyaku heran. Aku kembali memandang ke sudut lorong. Nihil, Swangi beserta pasukan cacing telah lenyap. Alih-alih merasa lega, kami malah tersentak oleh kemarahan Feli. Aku manajer di kantor ini. Seharusnya aku yang bertanya demikian pada kalian. Ucap Feli tegas. Ia mengepal gemas kedua telapak tangannya. Aku dan Lita berdesakan, mempercepat langkah, meninggalkan lorong aksesoris budaya. Tak menghiraukan pajangan perhiasan antik yang seolah bersenandung mencemoohkan kami. Ya, semua benda akan nampak hidup saat kita tak mampu menguasai rasa takut. Cepatlah, semua sedang menunggu kalian di ruang rapat. Teriak Feli kencang. Suaranya menggema di sepanjang lorong itu. Siang ini adalah jadwal rapat bulanan. Semua karyawan melingkari meja panjang di ruang direktur, terkecuali
kursi pemilik perusahaan yang masih terlihat kosong. Baiklah, rapat kita awali dengan pelaporan oleh General Manager. Pak Geri Rajo membuka suara saat memasuki ruangan. Feli bangun berdiri. Sementara Pak Geri menarik kursi kebesaran, mendudukinya. Pukulan mata terfokus pada Feli. Wanita misterius itu memaparkan banyak hal, mulai dari pengumpulan kerajinan, penyempurnaan produk siap jual sampai dengan income bersih perusahaan. Sudah menjadi rahasia umum saat Feli berdiri, akan disertai bau menyengat, antara pekatnya bau badan dan bau amis darah. Juga sudah menjadi kemunafikan umum. Semua karyawan tidak menutup hidung, menahan mual sebisa mungkin. Feli mengembalikan kendali rapat pada duda beranak satu, pemilik perusahaan. Kemudian kesempatan setiap karyawan melaporkan pencapaian kinerja masing-masing. Sampailah saatku untuk berbicara. Aku menceritakan suka duka menjelajahi pedesaan demi berburu kerajinan. Ancaman perubahan cuaca di perjalanan. Juga mengeluhi Om Roni, si sopir ngantuk. Bagaimana aku harus gantian menyetir karena khawatir. Semua mengakak. Menetap cengik pada Om Roni. Supir tua itu tertawa geli. Sama sekali tak ada ekspresi malu. Tanpa sadar, ada yang luput dari perhatian kami. Seseorang tidak turut tertawa, tapi menjulurkan lidahnya. Alat pengecap itu tumbuh memanjang sampai ke batas dada. Ditarik lagi, masuk ke dalam mulut. Menjulur lagi, dan berulang seperti itu terus. Seperti ular mengecap mangsa. Di akhir kata, saya infokan satu hal. Besok putra saya, Kenar Rajo, akan datang dari Amerika. Sorotan tegas terpancar dari netra Pak Geri. Ia akan memimpin perusahaan selagi saya pergi berobat. Pak Geri menahan kesedihan. Kami tertunduk, mendapat di dalamnya pilu kehidupan seorang sekelas dia. Istri mati tak wajar, anak sematawayang jauh merantau, sementara ia menduda, sendiri dalam kesepian, hingga sakit-sakitan. Begitupun ia berusaha terlihat tegar. Saya menderita beberapa penyakit aneh yang sulit dicerna akal sehat. Kali ini diucap dengan mata berkaca-kaca, diikuti buliran bening yang mengalir di kedua sudutnya. Cepat dihapus dengan kelingking jari. Terbawa perasaan, sesenggukanlah beberapa karyawan. Terlebih mereka yang telah lama mengabdi di kantor ini. Mereka yang mengecap asam asin dalam rongga misterius perusahaan. Ada apa di balik ini? Saya minta Feli dan Karina menjemput Kenar di bandara. Ia memandangi Feli dan aku. Seduh kala meminta persetujuan. Lalu kami mengangguk bersamaan. Tidak menyukai Feli. Iya. Menjemput Tuan Kenar. Iya. Entah apa jadinya besok. Bunyi guyuran air dari dalam kamar mandi membangunkanku. Aku duduk di pinggir kasur, masih bermalas-malasan, sementara mataku memicing pada jam dinding, pukul jam 5:30 pagi. Kini dahiku mengernyit, baru ngeh dengan bunyi dari dalam kamar mandi. Siapa yang memasuki kamar mandiku? Kia. Tak mungkin. Bahkan aku telah mengunci pintu semalam. Aku mengendap di depan pintu kamar mandi, seksama mendengar aktivitas di dalamnya. Hening. Kupijat kening dengan satu jari. Mungkinkah aku salah dengar? Kini terdengar bunyi mengucak. Kucakan pakaian atau sejenisnya. Aku berdiri mematung dan terus menguping. Pelan-pelan, kubuka pintu berbahan plastik itu. Mendapat sedikit celah untuk mengintip. Ya ampun. Seorang wanita sedang mengucak sesuatu berwarna putih pada bak mandi. Aku menilik benda itu. Usus. Ia tengah membersihkan usus segar yang sangat panjang. Usus gembal dan berlemak. Usus manusia. Ia menyelup organ pencernaan itu ke dalam bak mandi, mengakibatkan kumpulan air memerah, berdarah.
Bau anyir menuki pernapasanku, ingin muntah rasanya. Ku banting daun pintu dengan kasar, berharap ia menghilang seperti biasa. Ternyata tidak. Wanita itu malah berbalik melototiku. Ia tersenyum menyeringai, kemudian meluruskan kedua tangan ke depan, berjalan mendekatiku, ingin mencekik. Aku mundur, ia maju. Aku menjauh, ia mendekat. Sampai kakiku terpeleset oleh botol pengarum ruangan yang kebetulan ada di lantai kamar. Aku jatuh tak berdaya. Gemas, Suanggi itu terus mendekati. Kali ini tangannya telah mencekik batang leherku. Aku melawan. Ku cengkram kedua pergelangan tangannya, berharap ia melepas cekikan ini. Ia lebih bertenaga. Nafasku tidak normal lagi. Tidak bisa menghirup udara. Jangan sampai aku bisa mati saat ini. Mati tak wajar seperti istri, Pak Gedi Rajo, bahkan beberapa karyawan lainnya. Ku himpun sisa tenaga, mengangkat kaki kanan setinggi beberapa inci. Kena telak, tepat di dadanya. Iblis itu menghilang, lenyap begitu saja. 3 jam berlalu. Pukul 10 pagi. Avanza Silver melaju gagah membelah jalanan. Perfect. Milik Ed Sheeran, mengeluh lembut. Aku berada di balik kemudi, sedangkan Feli, ia duduk beku di sebelahku. Semoga saja tidak terjadi hal yang aneh. Bisakah menambah kecepatan? Ucap Feli tanpa menoleh. Aku menggigit bibir, mengikuti perintahnya. 1 tikungan berlalu, 200 meter lagi untuk mencapai bandara. Entah kenapa, kini sekedar melirik ke arah Feli, hendak memastikan bahwa ia tidak berganti wujud. Ku tekuk spion ke arahnya, melihat refleksi di baliknya. Ia nampak beku, menatap lurus ke depan. Tidak ada yang aneh. Telinga, mata, hidung dan mulutnya berada pada tempat yang benar. Mobil yang terus melaju cepat, tak boleh telat menjemput Tuan Kenner. Namun, sesekali rasa aneh muncul. Mungkinkah ada yang ganjil? Mataku menangkap sesuatu berwarna hitam di dasar mobil. Apakah Feli memakai sepatu hitam? Sambil terus mengemudi, ku tengok ke bawah. Astaga! Kaki Feli berubah wujud, menjadi besar, sebesar kaki raksasa. Hitam legam juga berlendir. Tatapanku meredup, gelap. Aku pingsan total sesaat setelah memarkir mobil di area bandara. Pandanganku belum pulih betul. Yang kulihat pertama adalah langit-langit mobil berwarna abu-abu. Kemudian tampak seorang pria di balik kemudi. Baunya tegap, berambut cepak di gunting rapi. Kenner. Pastilah itu Tuan Kenner. Sementara aku sedang berbaring membujur di kursi tengah. Pusing masih kurasakan. Apalagi siuman saat mobil tengah melaju kencang. Teganya mereka bukan mengusahakan pertolongan pertama, malah meneruskan perjalanan. Mataku mencari Feli, kemudian menyadari seseorang sedari tadi menopang kepalaku di atas kedua pahanya. Nafasku memburu. Kurasakan aliran darah yang panas mengalir naik kepala. Kupandang ke kiri atas, mengecek siapa yang menopang aku. Jreng, sosok tak berkepala, cuma badan sampai batang leher. Aku membeki keras. Cepat melompat ke kursi depan, di samping pengemudi, melanggar sekat batas. Dengan cepat Tuan Kenner meminggirkan mobil, berhenti di sebelah kiri jalan. Maaf, kamu kenapa? Ujarnya lembut. Ia menenangkanku, menepuk-nepuk lututku dengan tangan kiri, sedang tangan kanannya masih merangkul setir. Tuan Kenner menatapku lekat, berasa heran. Aku tak bergeming, tapi bergantian melototi Tuan Kenner dan Feli. Wanita itu nampak seperti semula, punya kepala lagi. Are you okay? Tuan Kenner setengah membelalak. Iris mata coklatnya begitu jelas. Aku mengangguk pelan. Ia mengulum senyum.
Sungguh memalukan. Kesan awal yang buruk di depan majikan ganteng. Awalnya pingsan, sekarang malah lompat galah di dalam mobil. Baiklah, jangan sekalipun menengok ke belakang, ucap Tuan Kenner serius. Mobil kembali dilajukan. What? Bukankah Feli yang bertengger di kursi belakang? Apa Tuan Kenner tahu sesuatu tentang wanita itu? Aku memperbaiki posisi duduk, menghadap lurus ke depan, cuma menatap jalanan dan pohon-pohon yang seolah berlari. Kecepatan mobil tiba-tiba diperlambat. Aku memperhatikan Tuan Kenner. Mungkinkah dirinya akan berhenti untuk berbelanja? Jika ya, aku akan ikut agar tidak berdua bersama Feli di dalam mobil. Ternyata tidak. Tuan Kenner justru menyunggingkan senyum padaku. Ia mengulurkan tangan kanannya sambil tangan kiri tetap menahan stang. Aku Kenner, ucapnya ramah. Deretan gigi putihnya berbaris rapi. Bunga-bunga melayang indah dalam ruang fantasiku. Melati, mawar, karisan bahkan bunga-bunga yang baru kulihat ada di sana. Sungguh gagah makhluk ini. Wajah persegi dengan lengkung rahang yang keras menciptakan pesona tegas pria sejati. Aku meraih tangannya. Bibirku bergetar hebat. Perasaan grogi dan konyol bercampur jadi satu. Panggil aku Karina, ucapku lirih. Tak banyak senyum di wajahku. Cuma cengir yang terpaksa ditarik membentuk sudut 45 derajat. Tuan Kenner mengembalikan kecepatan mobil dan membuka percakapan. Berapa lama kerja pada ayah saya? Hampir 3 tahun. Betah kan? Lumayan betah, Tuan. Jawabku datar sambil menikmati mata indah pria ini. Ingin sekali menengoki Feli di belakang. Namun tak sanggup rasanya jika dia menjelma lagi. Kau cantik natural, Tuan Kenner berucap ketus. Mirip cara turis mengatakan fakta. Ia menatapku sekilas. Wajahku merona. Salah tingkah. Cepat-cepat kuputar imajinasi bodoh ini. Bunga-bunga fantasi lenyap berganti dengan bulu kuduk yang berdiri tegak, merinding. Di kursi belakang, Feli memang sedang berganti wujud. Rambutnya berantakan menutupi wajah. Lidahnya menjulur panjang. Bola mata menggantung keluar dari bingkainya. Itulah yang terjadi saat kemarahannya tak mendapatkan objek dan ruang. Hari ini genap 3 tahun aku bekerja. Situasinya masih sama. Feli dan beberapa staf sibuk merangkum berbagai kerajinan yang akan dikirim ke 2 kota besar. Sementara Lita, ia sibuk melayani rombongan turis Ukraina yang datang belanja souvenir. Menjajaki perkampungan menjadi tugasku. Mengumpulkan beragam barang antik. Seyogianya. Selesai menangani transaksi, Yulita kemudian menuju ke arahku. Kasir cantik ini membawa sekepok uang di tangan. Om Roni di mana, Kar? Dia tak masuk hari ini. Anaknya sakit. Gumamku pelan. Aku mengacak rambut pendekku kemudian meremasnya. Kesal. Terus, kau yakin pergi sendiri? Sebersit kepanikan mencuat di wajah mungil Yulita. Tak menjawab. Aku malah sibuk membetulkan spion Strada. Sudah menjadi konsekuensi bahwa aku harus tetap beraksi. Memang harus menunggu siapa? Lakukan saja setiap tugas bisa mungkin. Kemarin kan kamu pingsan, Karina. Kali ini suara Lita terdengar seperti berombak. Jangan sampai kau pingsan lagi. Aku membantu Karina hari ini, ucap seseorang menghampiri kami. Aroma parfum Eau Frigan begitu memikat. Ia mengenakan kemeja putih yang pas, mencetak dada bidangnya. Tuan Kenner. Entah kenapa hati ini terasa hangat melihatnya. Lita menatapku bahagia. Apa yang diragukannya
Sirna. Ia kemudian memberiku tumpukan uang, lengkap dengan daftar belanja. Tuan Kenner memeriksa kendaraannya sebenarnya sudah siap pakai, karena aku telah membetulkan segala sesuatunya. Sementara aku hanya berdiri canggung, namun ada juga desiran yang tak ku mengerti. "Hai," seru Tuan Kenner membuyarkan lamunanku. Satu tangannya melambai tepat di depan wajahku. Tangan lainnya tenggelam dalam saku. Ia menggeleng, menangkap basaku. Diriku yang menatap kosong padanya. Pasca beberapa detik, ia malah tertawa lucu. Mungkin geli dengan kekonyolanku. "Well, kita berangkat." Ia membukakan pintu bagiku, kemudian berbelok, masuk melalui pintu sebelah. Ini adegan yang manis, tentu. Aku melambaikan tangan pada Lita sebagai tanda keberangkatan. Sambil mengangkat jempol, ia tersenyum ke arahku. Namun lagi-lagi mataku menangkap pemandangan yang tak lazim. Ferry berdiri di belakang Lita dengan wajah penuh lumuran darah. Tatapannya nanar. Di tangannya ada sebilah pisau tajam yang hendak dihujam pada batok kepala Lita. Kedua mataku serasa bercerai. Aku memejam sebentar, kemudian kembali mendongak, menatap Ferry dari mobil yang mulai menjauh. Kulihat ia sudah lenyap di belakang Lita. Apa maksud penglihatan tadi? Nafasku bertalu, pikiran berkecamuk. Aku menggeleng dan bergeming untuk beberapa saat. "Apa kabarmu hari ini?" Suara Tuan Kenner mengejutkanku. Maaf, Tuan bicara apa? Tadi aku kurang fokus." "Kau selalu saja kurang fokus." Tuan Kenner mengulum senyum. Bisa kurasa keramahan di setiap nadanya. "Maafkan saya, Tuan." "Oh, jangan panggil saya Tuan. Panggil saja Kenner." "Baiklah, Kenner," ucapku dengan lidah yang berat. 4 jam berlalu. Kami membeli banyak sekali kerajinan. Warga turut membantu memindahkan berbagai ukuran batu dan kayu ke bak mobil. Tidak luput berbagai motif tenunan. Semua barang telah kurincikan beserta total biaya. Namun masih ada kelebihan uang. Akhirnya kualokasikan dengan membeli pernak-pernik, cindera mata dan anyaman. Tuntas sudah. Kalau di desa-desa sebelumnya kami menolak disuguhkan minum, itu karena berburu dengan waktu. Di desa ini, kami tidak menampi. Tenggokan memang butuh dibasahi. Kami duduk bersama warga di beranda rumah mereka. "Berapa usiamu, Nak?" tanya seorang wanita parubaya padaku. 20, Bu, masih muda," jawabku dengan tawa sumringah. Tuan Kenner mengamatiku dengan seksama. Ia duduk di ujung beranda. Mata kami beradu. Lagi, sanubari ini berdebar. "Masih single kah?" wanita tadi bertanya lagi. "Sekarang sih masih single, Bu. Doublenya pas usia 40 nanti." Semua tertawa ngakak sementara Kenner menatapku penuh arti. Mungkin kaget. Aku yang biasa diam ternyata bisa melucu. "Cuma mau bilang, Nak, segeralah punya pendamping. Tak baik sendirian." Bibir sang wanita tersungging miring. Ia menatap aku dan Tuan Kenner, bergantian sembari mengulum senyum. Kenner jadi salah tingkah, namun tetap tertawa. Sesekali ia menyisir rambut cepaknya dengan jemari. Mengerti maksud wanita itu, aku segera menyambar. "Please, Bu, jangan asal. Itu Tuan Kenner, pewaris perusahaan." Ucapku ketus sembari memandang Kenner yang sedang duduk bersila. Semua mengikuti arah pandangku. Kemudian raut wajah mereka mengendur, menyesal. "Wah, Ibu minta maaf ya, Nak Kenner. Tadi Ibu sangka sopir baru pengganti Om Roni."
Mana ada sopir kantoran segandeng ini, Bu? Aku pura-pura menggerutu kemudian cengir melebar. Semua tertawa saut-sautan mirip burung hutan yang hendak bertelur. Dari sudut itu, Kenar menatapku lekat. Tiba-tiba dia bicara. Menurut Ibu, saya dan Karina bagaimana? Cocokkah? Cocok, iya cocok. Makanya saya pikir kalian pacaran. Ucap si ibu berapi-api. Air sirih pinang beberapa kali muncrat dari mulutnya. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.